podcast Press WD episode ke-29. Kali ini bersama saya Kansa dan rekan saya. Halo, saya Lala. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kakak kelas 12 dari kelas BD 2 yang baru datang dari PKL. Kakak-kakak boleh memperkenalkan dirinya? Halo, nama aku Risma, aku dari kelas 12 BD 2. Halo, aku Farah dari kelas 12 BD 2. Baik, kakak, kita langsung saya tanya aja ya. Kakak sebelumnya PKL di mana? Aku PKL di Villa Greenbird di Ubud. Kalau aku PKL-nya di Ayers Hotel, itu salah satu hotel yang masih tergolong baru ya. Dia openingnya baru bulan Februari tahun kemarin. Itu lokasinya ada di Pantai Sabur, Jalan Pantai Sabur. Untuk kalian PKL di sana nih, boleh nggak sebutin kegiatan apa yang kalian lakuin di situ selama 6 bulan ini? Kalau aku di sana itu sebagai front office, berangkap sales marketing. Jadi pekerjaanku itu membuat konten sama update di sosial medianya. Itu kalau bagian sales marketing. Tapi kalau di bagian front office-nya itu aku ngecek bookingan yang masuk, terus masukin bookingan juga ke sistem. Kalau lebih kayak gitu sih. Jadi lebih fokus ke komputer aja. Kalau aku sih lebih ke butler ya. Aku di sana jadi housekeeping, F&B, office gitu. Jadi semua. Rutinitas harian kakak-kakaknya itu di sana ngapain aja? Dari Kak Risma dulu. Kalau rutinitas aku banyak sih. Kayak kalau misalnya kalau pagi kita tuh nyiapin breakfast buat tamunya. Sampai sekitar jam 10 close. Habis dari bikin breakfast, kita clear up, kita bersih-bersih, lanjut jadi housekeeping. Udah sih. Kalau aku sih karena lebih berfokus ke front office-nya ya, jadi aku lebih ke lihat-lihat bookingannya, terus masukin bookingannya juga, baik ke sistem ataupun ke OCC. Jadi rata-rata kayak gitu aja sih. Oke. Dari awal PKL nih, ada nggak kendala yang kalian alami dari awal PKL selama 6 bulan itu? Dan gimana kalian ngatasin kendala itu? Kalau aku sih kendalaku cuman karena aku kan jurusannya bisnis digital nih, dan PKL itu di hotel kan, apalagi sebagai front office. Itu hal yang baru buat aku, jadi aku harus menyesuaikan diri lumayan cukup lama di sana. Aku baru bisa terbiasa itu setelah kayak 3 mingguan PKL di sana itu baru mulai mengerti dengan tugas-tugasnya. Dari segi bahasa juga sih aku banyak buat belajar di sana. Kalau aku sih lebih ke beradaptasi di tempat baru ya, sama kerjaannya, sama berbahasanya. Aku di sana selama semingguan ngamatin gimana tugas-tugas di sana sampai akhirnya bisa sendiri. Berarti awal di sana tuh kalian belajar dari pengalaman kalian sendiri. Ya, betul kayak gitu. Apa hal yang paling kakak sukai dari kegiatan training selama 6 bulan ini ya? Oke ya. Kalau aku sih lebih suka di housekeeping karena di sana bersih-bersih kan. Jadi aku suka aja kalau masuk. Kalau aku sih karena aku adanya di front ya, di depan itu aku paling sukanya itu di bagian bersosialisasinya. Jadi kan aku sebenarnya introvert nih. Di sana tuh aku bisa melatih bagian itu sih, aku bisa bersosialisasi, aku bisa melatih speakingku juga di sana. Apalagi kalau ada tamu-tamu dari luar itu ngelatih speaking juga sih. Ini kakak nambah pengalaman juga ya? Nambah pengetahuan, nambah pengalaman juga. Itu bisa dibilang pengalaman berkesan selama PKL. Yes. Ya cukup lumayan. Menurut kalian nih, kalian kan udah 6 bulan PKL di tempat kalian masing-masing. Menurut kalian lebih nyaman sekolah atau di tempat PKL? Mungkin sudah agak lama di sana. Kalau aku pribadi sih, aku masih lebih memilih sekolah ya sebenarnya, karena sama teman-temannya juga lebih lama. Apalagi di sana kan aku cuma berdua nih sama rekanku. Itu juga kita nggak pernah ketemu di satu shift yang sama. Jadi kita kebagi shift terus. Jadi kita sama senior terus. Jadi aku jujur lebih pilih sekolah, lebih nyaman aja. Aku lebih nyaman di sekolah juga karena mau segimana di tempat training, mau senyaman di mana tempat training kan pasti bakal balik ke sekolah lagi. Jadi lebih ngerasa nyaman di sekolah. Ya, maksudnya nyaman di sekolah ini bukan berarti tempat PKL-nya nggak nyaman ya. Itu note aja tuh, biar nggak salah paham aja. Ada nggak sih hal yang pengen kakak ulang dari pengalaman PKL kakak selama ini? Kalau aku sih pengen mengulang kebersamaan sama anak training di sana, sama seniornya, kayak kebersamaan di sana.
Kalau aku sih lebih ke beradaptasinya ya, karena enak aja gitu kayak ngelatih speakingnya tuh lebih dapet di sana ketimbang di sekolah sih. Cuma bagian itu aja sih. Suka duka sama PKL tuh ada nggak sih? Kalau aku sih, kalau dukanya tuh di hari terakhir PKL ya. Kalau di sana baru merasa kebersamaannya, yang ingat-ingat waktu PKL tuh kayak gimana. Kalau sukanya ketemu sama orang-orang baru yang asik. Kalau aku jujur bagian duka itu nggak ada ya, karena kan kegiatanku monoton, lebih ke itu aja. Jadi kalau bagian sukanya ketemu orang-orang baru yang bisa ngasih aku ilmu yang baru, jadi lebih ke kayak gitu aja sih. Aku lebih suka di bagian bersosialisasinya aja sebenarnya. Menurut kakak-kakak ini, training di villa atau di hotel itu cocoknya buat orang kayak gimana sih? Kalau dari aku ya, untuk orang yang mau nyoba hal baru sama suka kerja. Soalnya kalau di aku kan butler, jadi kayak di sana tuh harus ekstra kerjanya. Jadi kita tuh belajarin semua. Jadi cocok untuk buat orang yang suka lah nyari pengalaman baru. Aku juga hampir mirip sama Risma ya. Buat orang-orang yang lebih main pemikiran, lebih main logika itu cocok sih ada di front office. Lebih ke mungkin bagian beradaptasinya aja sih yang harus dibenahi, apalagi kalau kan dari sekolah pariwisata kayak kita ini. Berarti kakak-kakak tuh kerja di training di villa atau di hotel tuh cocok banget buat orang yang pengen cari pengalaman baru, Iya. yang suka banyak kegiatan. Yang suka bersosialisasi itu cocok banget sih. Kalau menurut kakak, kakak merekomendasiin nggak training di villa atau di hotel buat adik-adiknya yang mau training? Kalau aku sih rekomendasiin ya, balik lagi sama yang suka nyari pengalaman baru, sama yang suka nyoba hal baru deh. Cukup recommended ya sebenarnya, karena kan dapat ilmu yang baru juga, apalagi nggak dapat di sekolah tuh lumayan banget loh. Jadi kita bisa belajar di sekolah sama belajar di tempat PKL juga. Untuk beradaptasinya tuh pas awal kalian PKL tuh mereka tuh susah atau bisa diatasi? Kalau aku pribadi sih cukup gampang ya, cukup cepat, karena kan kalau dari segi bahasa aku emang basicnya udah lumayan bisa. Terus bagian bersosialisasinya juga senior-seniornya malah ngajarin gitu. Terus juga diajarin juga, jadi lumayan cepat sih. Nggak terlalu susah sih, soalnya di senior di sana tuh welcome sama orang baru. Cuma kalau masalah belajar, coba harus belajar sendiri gitu. Oke, teman-teman nih yang mau lanjut ke pariwisata bisa banget nanti PKL di villa atau di hotel. Gimana nih kesan kakak-kakaknya diundang di podcast Press BD ini? Seneng apa gimana? Seneng nih, nggak nyangka aja bakal diundang. Ya cuman gara-gara kita PKL-nya agak beda aja gitu, jadi agak nggak expect sebenarnya. Mungkin kakak ada pesan atau pesan buat podcast selanjutnya gitu? Kalau Kesan dari Press BD. Iya kan. Kalau dari aku sih nggak ada ya. Oke juga kan sih. Ya. Oke, sekian episode yang ke-29 ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu datang ke podcast. Semoga enjoy selama kita ngasih pertanyaan. Dan nantikan episode-episode selanjutnya di First BD Wanska. Bye-bye.